warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat para siswa dan siswi MTS kelas 9 sehubungan dengan belajar tatap muka yang masih belum bisa kita laksanakan. Di sini Pak Guru mencoba membuat video pendek materi Al-Quran Hadis di semester 2 ini, di mana kita akan belajar pada bab 4 di pertemuan video ini pertama ini. Di bab 4 ini kita akan membahas materi utamanya adalah menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap cermat. Mungkin masih asing materi ini bagi kalian. Apa itu yang dimaksud dengan gharib? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran pada video kali ini. Ada beberapa tujuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian bacaan gharib. Gharib di sini akan kita bahas ada imalah, ada ismam, ada tashil, ada naqal, ada mat atau qasr dalam Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, mengidentifikasi bacaan imalah, ismam, tashil, naqal, mat atau qasr yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, mendeskripsikan cara membaca imalah, ismam, tashil, naqal, mat atau qasr yang ada dalam Al-Quran. Dan yang berikutnya, menganalisis di mana saja yang terdapat bacaan imalah, ismam, tashil, naqal, mat atau qasr. Dan kemudian nanti kita setelah belajar video ini, kalian diharapkan mampu membandingkan di mana yang mengandung bacaan imalah, ismam, tashil, naqal dan mat atau qasr. Baik. Terakhir, untuk kemampuan kalian atau menguji kalian skill kemampuan kalian dalam membaca bacaan-bacaan gharib di dalam Al-Quran, kalian nanti diharapkan mampu menggunakan atau mendemonstrasikan bacaan-bacaan gharib ini, baik itu imalah, ismam, tashil, naqal, mat atau qasr yang ada dalam Al-Quran. Setelah itu tugas kalian adalah mendengarkan bacaan imalah tersebut, baik dari guru ataupun dari video-video yang lain yang menjelaskan tentang imalah, ismam, tashil, naqal, mat atau qasr. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menerapkan, ini skill terakhir ini. Kalian diharapkan mampu menerapkan bacaan imalah dan yang lainnya di dalam membaca Al-Quran. Mengapa di dalam Al-Quran itu terdapat beda pendapat atau beda bacaan? Ada istilah ismam, imalah, tashil, naqal, mat atau qasr. Sini kita baca dulu prawacana. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan versi dan variasi yang berbeda-beda. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf, maka bacalah Al-Quran itu yang mudah darinya. Makanya di dalam hadis ini Nabi Muhammad sendiri menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf, dan di antara 7 huruf itu nanti akan ada perbedaan-perbedaan bacaan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian adanya variasi bacaan Al-Quran adalah karunia Allah kepada umat Islam atau umat Nabi Muhammad sebagai bentuk kasih sayang Allah agar mudah melafalkan dan membacanya. Dalam kajian Islam, studi tentang variasi bacaan Al-Quran ini diketahui atau dikenal dengan disiplin ilmu qiraah yang mempelajari antara lain tentang cara membunyikan dan menuliskan bacaan Al-Quran. Kita lihat saja nanti di Al-Quran itu terdapat tulisan yang berbeda daripada tulisan kaidah-kaidah Arab. Pada masa Nabi, para sahabat menerima bacaan Al-Quran secara langsung dari beliau dengan versi bacaan qiraatnya. Di antara ahli qiraah dari kalangan sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Darda.
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Zaid bin Haris. Itu di masa Nabi. Namun sepeninggal Nabi, pada sahabat ini berpencar hijrah ke negara dan mengajarkan bacaan Al-Quran dengan berbagai versi yang mereka terima dari Nabi pada generasi para tabi'in. Kemudian ahli qiraat dari generasi tabi'in mengajarkan Al-Quran sesuai dengan versi dan variasi qiraat yang mereka kuasai kepada ulama ahlul qura hingga sekarang. Ada 7 versi qiraah atau yang terkenal dengan qiraah sab'ah yang populer dan dilestarikan oleh para imam qiraat. Dinilai sebagai bacaan atau qiraah yang mutawatir, artinya bersumber dari Nabi Muhammad. Qiraah sab'ah ini disandarkan kepada 7 imam qiraah. Siapa saja 7 imam qiraah itu? Nah, coba kita lihat di video ini. 7 imam qiraat itu yang cara membacanya ada yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Imam Nafi bin Abdurrahman. Itu terkenal dengan Imam Nafi. Dan yang kedua Imam Abdullah bin Kasir. Dengan nama lain biasanya terkenal dengan Imam Ibnu Kasir. Kemudian imam yang ketiga adalah Imam Abu Amr Zabban bin al-Bashiri. Itu terkenal dengan Imam Amr. Dan yang keempat adalah Imam Abdullah ibnu Amir. Itu terkenal dengan Imam ibnu Amir. Beda dengan yang keempat. Yang ketiga yaitu Amr. Sementara yang keempat adalah Ibnu Amir al-Syami. Kemudian yang kelima yaitu Imam Asim. Imam Asim bin Abi al-Najud al-Kufi. Ini terkenal dengan Imam Asim. Yang sering kita dengar qiraah-qiraahnya. Kemudian yang keenam yaitu Imam Hamzah bin Az-Zayyad. Terkenal dengan sebutan Imam Hamzah. Dan yang terakhir adalah Imam Ali bin Hamzah al-Kisai. Maka biasanya karena hampir sama namanya Imam Hamzah yang nomor 6 dan yang ketujuh Imam Ali bin Hamzah, maka alnya di sini ada al-Kisai, maka lebih terkenal dengan Imam Kisai. Inilah 7 imam qiraah sab'ah yang terkenal dengan qiraah sab'ah atau 7 imam qiraah. Menurut mereka di dalam Al-Quran itu cara membaca Al-Quran ada sebagian ayat atau sebagian surat yang cara membacanya berbeda-beda tergantung dari bacaan imam-imam ini. Ilmu qiraat sendiri termasuk ilmu yang jarang diajarkan dan dipelajari. Sebagian besar umat Islam umumnya memakai qiraat dari jalur hafaz dari Imam Asim tadi yang langsung berasal dari Ali bin Abi Thalib. Sebagai akibatnya mereka membaca Al-Quran apa adanya sebagaimana yang terdapat dalam tulisan mushaf atau rosem padahal ada banyak kalimat yang cara bacanya asing atau gharib. Artinya jarang didengar. Artinya jarang didengar itu namanya gharib. Tidak sama persis dengan tulisannya seperti bacaan imalah, tashil, ismam dan lain sebagainya. Kemudian apa itu gharib? Di sini Pak Guru akan jelaskan pengertian gharib. Dalam mempelajari Al-Quran, kadang kita menjumpai bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad, ilmu suara. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Tidak sesuai dengan bunyi yang sering kita dengar. Gharib merupakan isim sifat dari kata gharaba yaghribu yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan, baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan gharib yang akan kita kaji pada bab ini antara lain imalah, ismam, tashil, naqal, mat atau qasar. Jadi di video ini kalian hanya Pak Guru jelaskan apa itu gharib, bagaimana kok bisa terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan bacaan di dalam Al-Quran karena adanya beberapa sahabat yang pindah ke negara lain sehingga mereka mengajarkan bacaan-bacaan Al-Quran atau lafaz-lafaz Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang mereka dapat dari Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah perbedaan-perbedaan
bacaan ataupun perbedaan-perbedaan tulisan di dalam Al-Qur'an. Baik, nah di sini agak suram karena ini hanya berupa foto. Di video ini sengaja saya mau jelaskan imalah. Mungkin sudah banyak yang tahu apa itu imalah. Kalau kita kaji di sini imalah itu secara bahasa condong atau miring. Karena berasal dari lafaz amalah yumilu imalatan. Yang artinya mencondongkan bacaan harkat fathah pada harkat kasroh sekitar 2/3-nya. Maksudnya dianggap fathah tidak fathah, dianggap kasroh tidak kasroh. Nah, berarti bacaannya miring. Sementara ada 2 macam bacaan imalah. Ada imalah sugro, ada imalah kubro. Imalah sugro adalah bacaan imalah diwasol pada kalimat atau lafaz yang lain. Bacaan tidak berhenti pada lafaz yang dimaksud. Kemudian imalah kubro, sesudah bacaan imalah diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Kriteria imalah kubro adalah semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maksuroh atau alif bengkok. Sini alif bengkong, alif tapi tidak lurus. Ini merupakan pendapat dari Imam Waros. Sementara Al-Quran yang kita pelajari menurut Imam Hafaz, karena kita mengikuti Imam Hafaz, bacaan imalah di dalam Al-Quran hanya satu, yaitu dalam Quran surah Hud ayat 41 yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ini menurut Imam Hafaz. Sementara menurut Imam Warash, semua lafal dalam Al-Quran yang ke akhirannya terdapat alif maksurah atau alif bengkong, kecuali nama orang, contoh wattaqo, maka bacaannya menurut Imam Warash bukan wattaqo tapi dia imalah wattaqe begitu. Dibilang tako tidak tako, tapi dibilang taki tidak juga taki. Bukan wattaqo, bukan wattaqi, tapi wattaqe. Atau juga seperti bacaan ahwa. Kalau kita baca yang sering kita dengar kan ahwa, tapi sebenarnya dicondongkan atau dimalahkan antara fathah dan kasroh, jadi ahwe. Seperti tulisan Latinnya ahwe, wattaqe. Banyak juga seperti wadduha. Menurut Imam Waris itu bukan wadduha, karena alifnya alif maksuroh, jadi wadduhe. Walaili idza saja, maka tidak dibaca idza saja, tapi idza saje. Inilah yang dimaksud dengan bacaan gharib. Tapi ini menurut Imam Waros. Sementara menurut Imam Hafaz, lafal imalah itu hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu surah Hud. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Hanya itu yang dimaksud bacaan imalah. Nah, kalau misalnya wattaqo dengan ahwa dibaca wattaqe dan ahwe, wadduhe, itu boleh-boleh saja karena menurut Imam Waros itu adalah imalah. Karena apa? Karena alifnya alif layyinah atau alif bengkok. Itu saja penjelasan tentang bacaan-bacaan gharib. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang bacaan ismam, kemudian nakal, tashil, mat atau qasr, nanti di video berikutnya. Mungkin untuk video kali ini hanya sekedar mencoba daripada kita tidak masuk di pertemuan tatap muka.